Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi dalam video tutorial aplikasi ESPIP. Jadi aplikasi ESPIP adalah sebuah tool yang disiapkan untuk melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Dalam video ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana melaksanakan penilaian maturitas SPIP di pemerintah daerah. Sebelum ke aplikasi, saya ingatkan kembali, ini adalah alamat link aplikasi. Silahkan untuk dicatat. Nanti silahkan untuk mengakses di sini. Dan perlu kami ingatkan kembali bahwa video tutorial ini hanya meliputi bagaimana kita belajar menggunakan aplikasi. Tidak termasuk untuk membahas tentang apa itu SPIP dan apa itu maturitas SPIP. Namun kalau Bapak Ibu ingin belajar sendiri apa itu SPIP dan maturitas SPIP, silahkan mengakses sebuah aplikasi KMS, Knowledge Management System, pada alamat berikut www.finisigo.web.id. Di aplikasi tersebut banyak disimpan artikel, aturan, dan termasuk bahan ajar mengenai manajemen risiko, mengenai SPIP dan maturitas SPIP. Silahkan. Oke, kita lihat dulu. Jadi framework penilaian penyelenggaraan SPIP gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat, kita ingatkan kembali bahwa sebelah kiri ini adalah komponen 1, tengah ini komponen 2, dan sebelah kanan adalah komponen 3. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh asesor Pemda, kita bisa dilihat di sini. Jadi admin Pemda itu nanti akan mengawali pelaksanaan penilaian maturitas SPIP yang dilanjutkan oleh asesor Pemda yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi asesor Pemda yang pertama adalah melakukan penilaian terhadap komponen 1, sebagian komponen 1, dan juga melakukan penilaian terhadap sebagian besar dari komponen 3. Sementara nanti asesor Satker itu akan melakukan penilaian pada sebagian komponen 1, seluruh komponen 2, dan sebagian kecil di komponen 3. Untuk detailnya, di video tutorial sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa admin Pemda itu bertugas membuat list pegawai, membuat rumah penilaian mandiri, dan melakukan input data tim dan role, serta input visi, misi, dan tujuan dari Pemda. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi kewenangan dari asesor Pemda. Asesor Pemda cukup banyak. Jadi yang pertama, dalam penilaian mandiri, nanti asesor Pemda juga harus melakukan persiapan penilaian. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penilaian. Dan ketiga, nanti bisa melakukan cetak atau preview. Cetak preview itu nanti digunakan untuk melihat progres. Apa yang masuk dalam persiapan penilaian, nanti ada input data tim dan role. Itu kemarin ketika di modul admin Pemda juga ada. Jadi artinya nanti untuk input data tim dan role itu bisa dilakukan oleh admin Pemda maupun asesor Pemda. Kemudian yang kedua, asesor Pemda juga bisa melakukan input visi, misi, dan tujuan sama dengan admin Pemda. Artinya input visi, misi, dan tujuan bisa dilakukan oleh admin Pemda maupun asesor Pemda. Kemudian yang ketiga, input data sasaran strategis KLD itu akan dilakukan oleh asesor Pemda.
input peran dan anggaran Satker, input data sasaran strategis OPD, program dan kegiatan. Ini semuanya di komponen 1. Kemudian yang dari komponen 3 akan melakukan input informasi opini LKPD termasuk permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya terkait dengan temuan aset tetap, temuan ketaatan, dan keterjadian tindak pidana korupsi. Yang menjadi pertanyaan di sini dikatakan bahwa input data sasaran strategis OPD, program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan oleh asesor Pemda. Ini menjadi bahan diskusi, apakah nanti yang melakukan input asesor Pemda atau asesor Satker. Silahkan disepakati, tetapi yang pasti menu ini ada di asesor Pemda. Kalau boleh saya simpulkan, nanti asesor Pemda yang di dalamnya ada Bapeda, tugasnya adalah melakukan kompilasi data mulai visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, termasuk di dalamnya indikator dan target kinerja seluruh Pemda dan OPD atau Satker satu pemerintah daerah. Nah, setelah terkumpul, terkompilasi, nanti asesor Pemda bisa melakukan input ke aplikasi. Ini fleksibel. Bisa juga nanti langsung dilaksanakan oleh asesor Pemda misalkan. Karena Bapeda ada kemungkinan sudah memiliki data mulai visi sampai subkegiatan. Ini disepakati di masing-masing Pemda. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke aplikasi. Mengingatkan kembali alamat aplikasi tadi sebagaimana di slide adalah apip.bpkp.go.id dan seterusnya. Kita masuk. Bapak Ibu, sebagaimana kemarin kita sudah menggunakan contoh Kabupaten Bone, maka untuk malam ini, hari ini kita juga akan melanjutkan menggunakan asesor Pemda dari Bone. Jadi sudah ada username dan passwordnya. Nanti Bapak Ibu tahu dari mana username password. Yang membuat username adalah admin Pemda. Jadi kemarin admin Pemda sudah menginput daftar pegawai dan role masing-masing. Nah, berdasarkan inputan yang dilakukan oleh admin Pemda itulah nanti asesor Pemda bisa melakukan mengakses aplikasi. Kita login, kita lihat di sini adalah asesor Pemda. Apa yang harus dilakukan asesor Pemda? Sebagaimana tadi di slide cukup banyak, tapi kalau kita lihat di menu di sebelah kirinya beranda, ternyata hanya ada satu menu yang merupakan hak dari asesor Pemda, yaitu penilaian mandiri. Coba kita klik. Ini adalah rumah yang sudah dibuat oleh admin Pemda tahun 2019, 2020, dan 2021. Nah, kita melakukan penilaian di tahun 2021. Jadi tahun ini adalah tahun penilaian, bukan tahun LKPD, tahun Lakip, dan sebagainya, tapi tahun penilaian. Jadi kalau dilakukan penilaian tahun 2021, maka yang kita pilih adalah tahun 2021. Kita klik di yang warna hijau. Di sini daftar satkernya belum ada, karena memang belum ada input. Kita klik menuju penilaian mandiri KLD. Jadi ada tiga hak dari asesor Pemda. Yang pertama adalah persiapan penilaian, kedua pelaksanaan penilaian, dan yang ketiga adalah cetak atau preview. Jadi cetak preview itu untuk mencetak laporan, juga untuk memantau
pelaksanaan penilaian mandiri. Kita coba lihat persiapan penilaian. Di persiapan penilaian ada 7 submenu. Yang pertama adalah input data tim dan role. Nah, ini kemarin ketika menggunakan admin Pemda, submenu ini pun ada. Itu artinya bahwa input data tim dan role itu bisa dilakukan oleh admin Pemda maupun oleh asesor Pemda. Yang kedua, input visi misi tujuan ini juga ada ketika di admin Pemda. Demikian juga di asesor Pemda. Kita mengingat kemarin sarannya adalah jangan melakukan input visi misi tujuan dari aplikasi, tapi nanti lakukan input menggunakan Excel. Berikutnya adalah input data sasaran strategis KLD. Nah, ini adalah salah satu langkah yang paling kritis yang harus dilakukan oleh asesor Pemda. Karena nanti yang dinilai untuk tingkat Pemda adalah sasaran strategis Pemda. Karena itu input datanya harus disiapkan baik-baik sehingga ketika melakukan penilaian terhindar dari kesalahan. Berikutnya adalah input peran dan anggaran satker. Jadi masing-masing satker nanti setelah diinput, anggarannya diedit, peran dari asesor satker itu bisa dipilih satker A, satker B, dan sebagainya. Kenapa anggaran satker harus dimasukkan? Karena itu nanti terkait dengan sampling yang akan dilakukan pada saat penjaminan kualitas. Kemudian ada input data sasaran strategis OPD, program dan kegiatan. Nah, ini yang kenapa kok input data strategis OPD, program dan kegiatan berada di menu asesor Pemda? Barangkali kita bisa simpulkan bahwa aplikasi ini menghendaki bahwa data visi, misi, tujuan, sasaran strategis Pemda, sasaran OPD sampai subkegiatan itu nanti dikompilasi oleh Bapeda. Disusun Bapeda sehingga cascading-nya bagus, sesuai format yang diinginkan oleh aplikasi, diinput dalam Excel, baru diupload di aplikasi. Jadi nanti kita akan melihat Excel-nya seperti apa. Yang perlu dicatat adalah untuk Excel yang sama, nanti akan dilakukan import 2 kali. Yang pertama adalah ketika import data sasaran strategis KLD, yang kedua adalah import data sasaran strategis OPD, program, kegiatan, dan subkegiatan. Jadi file yang sama dilakukan import 2 kali. Kemudian juga input informasi opini LKPD. Ini sudah di komponen 3. Jadi nanti asesor Pemda juga harus menginput opini LKPD termasuk data-data temuan-temuan yang ada di dalamnya. Temuan itu akan terkait dengan aset tetap, temuan yang terkait dengan ketaatan, juga temuan yang terkait dengan PPK. Dan submenu terakhir adalah siap penilaian. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah selesai diinput semua, baru diklik siap penilaian. Karena kalau sudah diklik siap penilaian, maka tidak bisa kembali ke langkah sebelumnya. Baik, kita coba satu persatu. Input data tim dan role. Nah, ini sama dengan kemarin di admin Pemda. Jadi input ST, surat tugas, SK, namanya, jangka waktunya, dan role masing-masing pegawai. Ini sudah. Karena sudah dilakukan oleh admin Pemda, asesor Pemda tidak perlu melakukan lagi. Kecuali nanti ada penambahan pegawai. Jadi sama, jadi buat pembentukan tim PK baru. Tapi syaratnya
nama pegawainya harus diinput dulu oleh admin Pemda. Karena asesor Pemda tidak punya kewenangan untuk menginput nama pegawai. Oke, kita anggap ini sudah selesai. Kita kembali ke menu persiapan. Yang kedua adalah input visi, misi, dan tujuan. Sama seperti kemarin di video sebelumnya. Buat visi baru, kemudian buat misi, buat tujuan. Tapi kami sarankan ini diisinya menggunakan Excel. Bersamaan dengan ketika mengisi data sastra, Pemda, dan sebagainya. Yang ketiga adalah input data sasaran strategis KLD. Nah, ini mohon diperhatikan karena ini salah satu langkah yang kritis. Coba kita klik. Nah, di sini ada dua menu. Struktur sasaran strategis KLD, dan yang kedua adalah import sasaran strategis KLD. Kalau kita klik yang pertama, maka nanti isinya adalah data strategis yang sudah dimasukkan. Jadi rupanya di aplikasi ini sudah ditutup ya, tidak mungkin untuk menginput data sasaran strategis secara manual. Maka satu-satunya langkah adalah melakukan import dari Excel. Formatnya seperti apa, kita bisa klik. Jadi kalau kita klik import sasaran strategis KLD, kita melihat ada memilih file yang akan diimport, ada preview, ada download. Tentu saja nanti Excel yang akan diimport itu formatnya harus sesuai yang dikehendaki oleh aplikasi. Karena itu nanti Excel-nya akan dihasilkan dari kita download Excel di sini. Jadi kita coba download. Nah, ini akan keluar template, dan kalau kita buka template ini, nanti akan kita lihat bentuk yang dikehendaki seperti apa. Nah, untuk template ini nanti akan saya bahas di terakhir setelah satu siklus ini selesai. Saya sudah menyiapkan template Excel untuk percobaan, jadi kita tinggal memilih. Jadi kita pilih di sini, pilih file. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan import, template import tahun 2021. Jadi kalau kita lihat ini, kita preview. Nah, ini sudah kelihatan. Ini dimulai dari pemerintah daerahnya Kabupaten Bone, visinya ini, kemudian misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, ada satuannya, persentase, nilainya 65, atributnya persentase. Jadi di sini diketik tandanya, kemudian ini penjelasannya. Atribut itu penjelasan dari satuan. Saya coba tidak terlalu banyak. Jadi ini ada sasaran strategisnya ada 2, dan indikatornya masing-masing 1. Jadi susunan ini sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, di Excel juga selain sasaran strategis, nanti harus ada list satkernya yang akan kelihatan di bawah. Ini ada list satker. Serta hubungan antara sasaran Pemda dengan sasaran OPD. Jadi sasaran Pemda meningkatnya sarana prasarana perkotaan, OPD-nya Dinas Lingkungan Hidup, di sasaran OPD-nya bunyinya sama.
Ada juga sasaran Pemda, meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang terbagi 2 OPD, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pembangunan Tata Ruang dengan sasaran masing-masing. Nah ini kalau sudah rapi seperti ini dan tidak ada error, kita bisa melakukan import. Sekali lagi, template-nya seperti apa nanti kita lihat di akhir dari satu siklus ini. Nah kalau sudah diimport nanti akan masuk seperti ini. Ini visinya sudah masuk di sini, jadi tidak perlu diinput manual, kemudian misi, tujuan, dan sebagainya. Bagaimana kalau salah? Kita bisa lihat detailnya. Kemudian bisa melakukan edit. Misalkan ini meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, kalau kita klik detail, input indikatornya, di sini indikatornya sudah masuk, jadi tidak ada menu untuk menambah. Tidak ada menu untuk menambah. Ini harusnya ada menu untuk mengedit. Tapi sementara mungkin menunya masih dalam proses penyusunan. Kita kembali ke sasaran strategis. Jadi sampai di sini ini selesai. Nah, nanti pertanyaannya, apakah ketika import itu datanya harus lengkap? Seluruh Pemda sampai seluruh OPD, apakah bisa dicicil? Jadi jawabannya bisa dicicil. Tapi kita ingat ya, ketika kita menginput atau mengimport yang kedua dan sebagainya, itu data yang sudah pernah masuk harus di-delete. Jadi misalkan di tahap pertama ada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Kota, itu sudah masuk, sudah lengkap. Kemudian ketika import berikutnya Dinas Pendidikan Kesehatan, maka yang Lingkungan Hidup dan Tata Kota harus di-delete dari Excel. Karena kalau tidak di-delete, nanti ketika diimport akan duplikasi. Karena memang tidak ada aplikasi ini tidak akan membaca yang sama, tapi hanya memasukkan di list di bawahnya. Oke, ini kita sudah selesai. Kita kembali ke menu persiapan. Input peran dan anggaran Satker. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan, mengimport sasaran sastra sampai dinas pemangkunya, maka otomatis di sini sudah masuk. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita memasukkan anggaran dan klik ini wajib atau penanggung jawab. Misalkan kita pakai edit, anggaran Satker, misalkan 550 miliar. Satker wajib atau tidak? Nanti dari perhitungan misalkan ini akan menjadi Satker yang akan disampling, maka kita klik wajib. Apakah dia Satker penanggung jawab? Penanggung jawabnya ada perencanaan, itu Bapeda, pengelolaan keuangan itu keuangan, pengelolaan aset itu BPKAD, pengawasan internal itu adalah inspektorat. Jadi untuk ini tadi lingkungan hidup, kita hanya klik Satker wajib, simpan. Kemudian Dinas Pembangunan Tata Ruang kita edit juga. Misalkan kita 75 miliar. Satker wajib, iya. Satker penanggung jawab, bukan. Kita simpan. Ini harus seluruhnya nanti dimasukkan anggarannya, karena ini akan menjadi dasar untuk dilakukan sampling saat penjaminan kualitas. Sekarang kita kembali. Kemudian ini langkah kritis berikutnya adalah input data sasaran strategis Satker, program, kegiatan, dan subkegiatan. Kita klik sama.
Jadi yang tadi kita import pada saat sastra Pemda itu sudah masuk di sini. Nah, ternyata cara mendelete dan mengedit tempatnya di sini. Jadi misalkan ini meningkatnya sarana prasarana ada kesalahan, kita bisa melakukan edit. Kita contohkan aja. Misalkan ini nanti sasaran satkernya salah, nanti kita bisa mengedit. Ini kita bisa masukkan target, tapi sarannya adalah jangan dimasukkan di sini. Jadi nanti kita akan mengimport. Nah, ini ada import indikator strategi satker. Ini ada buat sasaran strategi satker baru. Jadi ada fasilitas untuk membuat di sini, tetapi saran kami adalah menggunakan import. Import file yang mana? File yang sama dengan ketika kita mengimport sasaran strategis Pemda. Jadi saya coba lagi import file yang sama. Kita pilih filenya. Saya sudah menyiapkan filenya. Open. Preview. Nah, ini yang merah-merah ini tambahnya. Yang tadi kan sudah sampai sasaran OPD tadi sudah, kemudian ini ditambahkan nama program dan sebagainya. Kalau tampilannya sudah bagus, tidak ada error, tinggal kita import. Nah, nanti kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan jumlah subkegiatan sampai subkegiatan yang akan diimport itu berapa banyak. Anggap aja katakanlah OPD-nya ada 30, masing-masing OPD ada 50 kegiatan, berarti 1.500 kegiatan, termasuk nanti indikatornya dan sebagainya. Nah, ini saya katakan ini langkah yang kritis, akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengkompilasi data dari semua satker. Jadi nanti bisa dicicil. Satu OPD selesai, diinput, kemudian OPD berikutnya selesai, diinput dan sebagainya. Tapi jangan terjadi duplikasi. Bagaimana kalau ternyata salah? Lebih baik kita, kalau kesalahannya tidak terlalu besar, kita bisa melakukan edit di sini. Tapi kalau kesalahannya 75% ya lebih baik mengimport baru. Jadi data yang ada bisa di-delete semua, baru import ulang. Ini kalau kita mau melakukan edit. Oke, ini sudah selesai. Kita kembali ke menu persiapan. Kemudian input informasi opini LKPD. Ini sudah komponen 3. Ini sebaiknya nanti di asesor Pemda ada unsur dari inspektorat atau dari DPKAD yang bertugas untuk menginput ini. Jadi dari OPD yang punya akses ke laporan hasil audit BPK. Kita klik. Nah, yang dimasukkan adalah data 5 tahun terakhir. Jadi kemarin di latihan kita sudah memasukkan. Yang pertama dimasukkan adalah tahun, opini, persentase barang milik negara, barang milik daerah. Kita lihat lagi, misalkan ini tahun 2020, kita klik di aksi ini ada detail. Nah, di sini ada inputan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah temuan BPK atas keandalan laporan keuangan, catatan terkait administrasi aset, catatan terkait kepemilikan aset, temuan BPK atas ketidakpatuhan, dan input keterjadian tindak pidana korupsi.
Tentu saja nanti yang diinput adalah resumnya ya. Misalkan ini aset tetap tanah di bawah jalan senilai 10 miliar belum dicatat. Kita edit lagi, misalkan yang kedua, ini jadi wajar tetapi masih ada temuan. Kita tambahkan input temuan baru, misalkan terdapat bangunan sekolah yang bertempat di atas tanah yang tidak jelas statusnya. Kondisi ini terjadi pada 10 sekolah dasar, misalkan di Kabupaten Bone. Nah, ini nanti harus meringkas ya, harus meringkas dari laporan BPK. Kita simpan dan seterusnya. Misalkan kita di sini catatan tentang aset. Nanti dimasukkan di sini buat input temuan baru dan sebagainya. Ini harus lengkap ya, harus lengkap diinput untuk 5 tahun terakhir. Nah, nanti ada asesor Pemda, beberapa orang yang diberi tugas untuk menginput ini. Oke, anggap ini sudah selesai. Kembali ke menu persiapan. Nah, kalau persiapan sudah selesai, maka kita bisa klik siap penilaian. Tetapi kalau belum siap untuk dinilai, datanya belum lengkap, jangan sekali-kali klik siap penilaian. Karena nanti kalau sudah siap penilaian, tidak bisa balik ke sebelumnya. Tapi siap penilaian ini per OPD ya, tidak keseluruhan. Kita klik saja. Misalkan ini ada Kabupaten Bone, sudah kita log, kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Kalau misalkan siap, kita bisa log di sini. Anda yakin? Oke. Nah, berarti nanti Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Bone itu sudah siap untuk dilakukan penilaian. Oke, kita kembali. Nah, maka persiapan untuk penilaian mandiri ini sudah tuntas. Jadi tadi ada 3 submenu, persiapan, pelaksanaan, dan cetak atau preview. Ini adalah tugas dari asesor Pemda. Nah, kita lihat cetak preview seperti apa tampilannya. Nah, di sini adalah kertas kerja. Ada lead penilaian penetapan tujuan. Nah, ini yang sudah tadi diinput. KK lead penilaian struktur dan proses, itu yang nanti akan dilakukan oleh asesor Satker. KK lead penilaian pencapaian tujuan akan dilakukan oleh asesor Pemda. Misalkan kita klik. Ini kemarin kita sudah latihan ya, sudah kita nilai, maka akan tampil angka-angka ini. Nah, yang di bawah ini 000 karena memang belum dilakukan penilaian. Nah, nanti di video berikutnya akan kita lihat bagaimana melakukan penilaian. Jadi untuk tutorial yang ini kita hanya selesai sampai persiapan penilaian. Dan setelah ini saya akan perlihatkan Excel-nya seperti apa tadi. Jadi tadi kita ingat ya, ketika persiapan penilaian ada langkah yang kritis, itu di input data sasaran strategis dan input data sasaran OPD. Tadi kita ingat, kita import, kemudian download Excel-nya di sini.
Nah, hasil download inilah nanti yang kita input, data mulai visi sampai subkegiatan, termasuk indikator, termasuk targetnya, seluruh Pemda dan OPD. Nah, setelah lengkap baru kembali diimport ke sini. Saya akan mencoba memperagakan Excel yang seperti apa. Jadi kita coba keluar dari aplikasi. Kita kembali ke menu persiapan. Dan kita log out. Nah, kita sekarang masuk ke menu. Kita melihat Excel yang tadi diimport dari aplikasi. Oke, baik Bapak Ibu, kita sekarang melihat untuk template dari Excel. Jadi template Excel itu nanti bentuknya setelah diisi seperti ini. Jadi ada 4 sheet, informasi umum, sasaran Pemda, daftar OPD, sasaran OPD, dan sasaran program kegiatan OPD. Jadi ini cascading-nya dari atas ya. Nanti template-nya kira-kira seperti ini, tapi ini contoh sudah diisi. Misalkan nama, jadi selalu header-nya yang di atas tanda merah. Jadi strukturnya harus mengikuti ini, supaya nanti aplikasi bisa membaca. Targetnya di kanan, satuan nilai, atribut. Ngisinya di bawah tanda merah. Misalkan ini nama Kabupaten Bone. Visi, terwujudnya kota cerdas ini dan sebagainya. Misi, di sini. Ini misi yang pertama. Kalau misi yang kedua berarti di sini tempatnya. Misi 2, katakanlah nanti apa. Setelah misi 2 diikuti dengan tujuan strategis. Jadi tujuan strategis 21. Ini sementara ya. Nanti pasti kalimatnya harusnya sebagaimana di atas. Ini saya delete aja karena ini baru contoh. Terus sampai indikator kinerja sasaran. Tempatnya di sini. Satuannya apa? Persentase, mungkin meter, kilometer, jumlah pegawai dan sebagainya. Kemudian ini nilai targetnya dan ini atributnya. Atribut itu penjelasan dari satuan di sini. Oke, kemudian setelah itu nanti sheet kedua adalah daftar OPD. Daftar OPD yang menjadi pemangku dari sasaran strategis. Kita lihat sasaran strategis di ini ada 2. Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, yang kedua adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup. OPD-nya apa? OPD-nya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pembangunan Tata Ruang. Jadi nanti kalau OPD-nya 30, ya 30. Karena yang diinput di aplikasi adalah sastra seluruh Pemda dan sasaran OPD sampai subkegiatan seluruh OPD. Jadi bisa dihitung kira-kira banyaknya seperti apa. Karena itu sarannya adalah input di Excel dulu, dicicil dimasukkan satu persatu. Jadi bisa dicicil, dimasukkan nanti 5 dinas masuk, kemudian 5 dinas berikutnya dan sebagainya. Asal ketika menginput yang berikutnya, itu inputan sebelumnya harus di-delete dulu dari Excel. Karena kalau tidak di-delete nanti akan duplikasi, akan tampil duplikasi. Kalau udah duplikasi nanti akan capek untuk mendelete di aplikasi. Jadi pilihannya adalah tunggu sampai lengkap semua atau dicicil. Tapi kalau dicicil harus teliti, harus hanya yang ditambahkan saja yang diimport yang kedua ketiga. Kemudian sasaran OPD, di sheet sasaran OPD itu isinya adalah menghubungkan antara sasaran Pemda, nama OPD pemangku, dan sasaran OPD. Misalkan sasaran Pemda yang pertama tadi, meningkatnya sarana prasarana perkotaan, kemudian OPD pemangkunya Dinas Lingkungan Hidup,
Kemudian nama sasaran OPD-nya ini sama. Jadi bisa satu sasaran Pemda dipangku oleh satu OPD, namanya sama. Tapi bisa jadi juga sasaran Pemda, pemangkunya lebih dari satu OPD, sehingga sasarannya juga lebih dari satu. Jadi minimal satu sastra Pemda, pemangkunya satu, nama sasarannya satu, tapi bisa lebih. Bagaimana dengan nama OPD? Apakah ini harus sama dengan ini? Harus sama. Urutan tidak harus sama, tapi cara pengetikan harus sama persis. Jadi nanti silahkan di-copy saja, jangan diketik ulang. Dinas Lingkungan Hidup, copy di sini, kita pindah ke sini. Karena kalau diketik ulang, takutnya ada perbedaan karakter, sehingga aplikasi membaca itu sebagai sesuatu hal yang berbeda. Walaupun bedanya hanya spasi. Nah, setelah itu yang sheet keempat, nah ini yang lengkap ya. Mulai nama OPD, sasaran OPD, sampai sub kegiatan, sampai target kinerjanya. Nah, ini sebaiknya nanti Bapak Ibu silakan menghubungi perwakilan BPKP untuk diberikan contohnya, supaya, oh contohnya seperti ini. Jadi ATM, amati, ATM, T-nya apa ya? M-nya modifikasi. Jadi diduplikasi ya, duplikasi, tidak masalah. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa dari sheet ini akan diimport 2 kali. Yang import pertama itu adalah sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Itu akan diimport pertama waktu mengimport sastra Pemda. Kemudian ketika menginput sastra OPD sampai subkegiatan, yang diimport adalah sheet yang keempat. Bapak Ibu tidak perlu memilih sheet-nya yang diimport, tapi otomatis di aplikasi akan memilih. Jadi file yang sama akan diimport 2 kali. Saya kira cukup untuk Excel-nya. Oh ya, satu lagi. Nanti untuk penilaian komponen ketiga, untuk penilaian capaian outcome dan output juga dibutuhkan data yang sejenis. Maka Bapak Ibu juga harus menyiapkan data untuk tahun 2020 sama dengan Excel ini. Nah, nanti data yang tahun 2021 ini akan digunakan untuk menilai capaian di tahun 2022. Jadi untuk tahun pertama memang cukup banyak yang diinput, tapi insya Allah nanti berikutnya akan tidak seberat itu lagi. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke aplikasi. Jadi nanti di video berikutnya akan kita coba membuat tutorial untuk yang pelaksanaan penilaian. Jadi video ini cukup untuk persiapan penilaian oleh asesor Pemda. Jadi setelah ini kita akan buat tutorial untuk asesor Pemda, tetapi bagaimana melakukan penilaian. Setelah itu dilanjutkan dengan asesor Satker. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.